وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Selesai bab nifas, kita masuk bab baru yaitu istihadah. Istihadah yaitu didefinisikan sebagai pecahan dari kata haid. Jadi hadohnya ini haid, ya, istihadah itu artinya adalah pecahan haid, haid yang pecah. Yaitu darah yang keluar terus-menerus dari seorang wanita. Haid kan juga terus-menerus toh. Cuman ya toh, terjadi setelah masa haidnya. Artinya di luar masa haid. Sedangkan secara istilah syar'i, istihadah adalah darah yang keluar terus-menerus bukan pada masa haid dan juga bukan pada saat nifas, artinya bukan karena melahirkan, atau bersambung dengan keduanya. Artinya bisa di awal haid atau setelah haid, gitu kan. Tapi bukan di waktu haid. Atau setelah nifas keluar darah, tapi tidak di waktu haid juga, gitu. Maka istihadah merupakan darah penyakit karena ada urat yang putus. Mungkin nanti kalau dibaca di kitab apa namanya kesehatan atau kedokteran mungkin bahasanya bukan urat yang putus, mungkin ada yang lain. Saya nggak tahu atau saya belum mempelajari itu. Kemudian maka tidak disebut sebagai darah istihadah kecuali dalam dua keadaan. Pertama, bila itu terus keluar pada seorang wanita dan tidak terputus selamanya. Ya, nggak mandek-mandek tuh sebulan full itu. Kemudian yang kedua, bila darah tersebut hanya terputus sebentar seperti sehari atau 2 hari dalam sebulan. Ya, jadi di luar darah haid, di luar waktu haid, ya sehari 2 hari, maka itu dianggap istihadah. Atau terus-menerus panjang bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Maka itu pasti secara umum adalah istihadah. Tinggal haidnya yang mana? Lihat tanggalnya. Biasanya tanggal haid tanggal berapa? Tanggal 5 sampai tanggal 10. Ya udah itu haid kamu. Sisanya istihadah semua. Nah, perbedaan darah haid dan istihadah ditampilkan pada tabel. Yang pertama, haid merah pekat, kental, dan baunya nggak enak. Ini kalau yang haidnya merah kental. Kemarin udah kita bahas, ada yang wanita haidnya hitam juga ada yang haidnya oranye ada, gitu kan. Nah, sedangkan di istihadah merah tok, nggak pakai kental. Pokoknya kayak darah umumnya lah. Tidak kental dan tidak berbau. Jadi mirip kayak darah segar. Gitu. Kayak kamu kalau kepotong jarimu karena pisau atau apalah itu kesandung keluar darah itu merah. Kemudian yang kedua keluarnya dari rahim. Adapun si darah istihadah keluarnya dari mulut rahim. Jadi kalau haid itu dari dalam perut. Nah, kalau istihadah dari luarnya. Ya, kayak orang apa ya? Orang ambeien atau apa gitu. Keluarnya dari mulut duburnya. Yang ketiga, darah sehat. Haid itu adalah darah sehat yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Normal maksudnya. Adapun istihadah itu biasanya karena ada sakit atau sesuatu. Ya, misal kecelakaan gitu kan. Misal salah makan gitu kan. Nah, dan seterusnya. Yang keempat, darah haid itu nggak beku. Karena darah haid pada mulanya sudah beku. Di dalam lain kemudian pecah dan mengalir terus. Darah istihadah bisa beku. Karena istihadah adalah darah penyakit karena urat yang putus. Beku di sini itu karena ada keping darah. Jadi kamu kalau tadi itu kepotong atau kesandung keluar darah itu kan cepat beku tuh. Nah, proses beku itu karena ada keping darah. Nah, nanti ada orang-orang dengan penyakit talasemia, dia nggak punya keping darah. Jadi kalau luka itu deh nggak berhenti, susah berhentinya. Nah, itu bisa orang normal bisa ngalami gitu kalau digigit lintah. Jadi lintah itu dia kalau gigit orang itu dia mengeluarkan enzim, saya lupa nama enzimnya. Jadi enzimnya itu bisa mencegah pembekuan darah, ngalir terus. Jadi kalau kamu mau nyoba terapi sedot lintah, gitu, maka ya siap-siap kamu megangi lukanya itu karena darahnya nanti akan keluar terus. Jadi Allah tuh menciptakan makhluk yang luar biasa, namanya lintah. Kemudian yang ke C, keadaan wanita mustahadah. Wanita yang mengalami istihadah terbagi menjadi 3 keadaan. Ya, yang istihadah terbagi menjadi 3 keadaan. Pertama, punya kebiasaan haid yang teratur. Haidnya jelas nih tanggal 5 sampai 10 tiap bulan. Artinya sebelum mengalami istihadah wanita tersebut punya jadwal haid yang rutin, teratur tanggalnya. Maka wanita semacam ini hendaknya berpegang pada waktu haid yang rutin. Maka pada waktu tersebut dihitung sebagai haid dan berlaku hukum-hukum haid. Jika selesai masa haidnya, ternyata masih ada darah yang keluar dan mencocoki sifat darah istihadah, maka waktu tersebut disebut masa istihadah. Ya, ini kita ulang-ulang berkali-kali ya. Jadi ingat-ingat kamu yang tanggal rutin 5-10 pegang terus itu. Nah, maka sebelum dan setelahnya darah yang keluar itu bukan darah haid tapi dianggap istihadah.
Oh, kok istihadah, aku sebelum tanggal haid ini aku melahirkan, oh ya berarti itu nifas gitu loh. Tinggal gitu aja candaannya. Pokoknya selain haid kemungkinannya nifas atau istihadah. Kalau nggak karena melahirkan ya berarti istihadah. Tapi karena melahirkan ya nifas. Jangan sampai bingung. Dan berlaku baginya hukum-hukum istihadah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Fatimah binti Hubais pernah bertanya kepada Nabi SAW, qalat inni ustahadu fala adhur. Aku mengalami istihadah, maka tidak pernah suci. Artinya terus-terusan tuh. Afa ada ussolah, apakah aku meninggalkan sholat ya Rasul? Faqala Nabi SAW menjawab, la, inna dzalika airkun. Itu adalah darah penyakit. Walakin ta'is sholah qadarul ayyamil ladzi kunti tahidina fiha. Tapi tinggal karena sholat, ya sesuai dengan jadwal haidmu saja. Summa ghatasili wa sholat. Kemudian mandi dan sholat. Kemudian mandi dan sholat. Di sini ada perintah mandi dan sholat. Kenapa? Karena tahidini. Karena kamu haid. Jadi tanggal 5 sampai 10, maka tanggal 10-nya itu selesai, begitu selesai tet. Apakah karena kering kemarin sebabnya atau karena ada apa? Qasatul baida, lendir putih, ya, begitu udah ketemu itu, maka silakan mandi dan sholat. Oke. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang wanita jika mampu membedakan antara haid dan istihadah, maka hendaknya dia memperhatikan darah haidnya, dia beramal sesuai waktu datang dan perginya, apabila telah habis masa haidnya hendaklah dia mandi. Jadi wanita yang pengen mensucikan dirinya dari haid wajib mandi. Kalau nggak sanggup mandi karena mungkin dingin sekali, maka solusinya bukan wudhu tapi tayamum. Dengan catatan ya darah yang ada di kemaluannya dibersihkan. Dengan demikian wanita mustahadah yang haidnya sudah rutin, hendaknya dia menunggu masa haidnya habis. Setelah itu hendaknya dia mandi dan sholat, jangan hiraukan darah yang keluar pada saat itu. Artinya pada saat itu kalau di luar jadwal haidnya yaitu dianggap istihadah, dia boleh mandi, sholat, dan seterusnya. Kedua, tidak punya kebiasaan haid yang teratur. Haidnya nggak jelas, kadang tanggal 5 sampai 10, kadang tanggal 20 sampai 25, dan seterusnya gitu kan. Maka dalam kondisi seperti ini hendaklah dia melakukan tamyiz, pembedaan. Itu dengan cara melihat darah yang luar. Kalau darahnya hitam bau kental, maka itu haid dan berlaku hukum-hukum haid. Sekali lagi, saya tekankan kepada para wanita, silakan dicek gitu loh. Dikenali, gitu. Sebagaimana kamu mengenali anak-anakmu gitu kan. Ini anak wong liya bukan anak saya, ngapain saya suruh bawa pulang. Nah, itu kan kamu kenal berarti sama anakmu, maka darah haid juga kamu harus kenal. Berlaku baginya hukum-hukum jika sifat darahnya tidak demikian, artinya tidak hitam, kental, bau dan seterusnya, maka itu bisa dianggap sebagai darah istihadah. Dan berlaku hukum-hukum istihadah berdasarkan hadis dari Fatimah binti Abu Hubais tadi radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah berkata padanya, idza kana damul haid fa innahu damu aswadu yu'raf. Kalau itu darah haid, maka itu darahnya hitam dan dikenali sebagai darah haid. Wa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Kalau emang darahnya kayak gitu tadi, itu darah haid tadi, maka jangan sholat. Fa in kanal akhar, kalau selain itu, fa tawaddoi, kamu wudu, wa shalla fa innama huwa air. Maka kemudian setelah wudu kamu bisa sholat karena sesungguhnya itu adalah darah penyakit. Ya. Di sini ada kaidah apa? Kalau mau sholat, wudhu. Mau sholat, wudhu. Ini nggak ada batasan ya. Artinya kalau misal, ini kemarin di kitab Syekh Utsaimin, kalau masih ingat, jadi kalau duhur udah wudhu, belum batal sebenarnya, tapi karena istihadah, masuk asar, wudhu lagi. Jadi beda kayak orang yang suci. Orang suci, wudhu duhur, belum batal, asar, dan maka bisa langsung sholat. Allah Ta'ala. Nanti mudah-mudahan ada pembahasan. Ketiga, tidak punya kebiasaan haid yang teratur dan tidak bisa membedakan. Bingung deh. Darah-darahnya sendiri, bingung-bingung sendiri. Gitu kan. Nah, jika seorang wanita yang mengalami istihadah tidak punya haid yang teratur dan tidak mampu membedakan apakah itu darah haid atau istihadah, hendaknya ia menghitung masa haidnya berdasarkan kebiasaan wanita terdekat yang masih punya hubungan darah seperti ibunya, bibinya, dan lain-lain. Tanya ibu, paling dekatan ibu toh. Bu, ngapunten jenengan haidnya tanggal pinten? Oh aku tanggal 15 sampai 20, ya udah pegang itu. Bisa jadi patokan. Ya, ini sama kayak waktu sholat. Waktu sholat ya kan, sehari 5 kali toh. Nah, kalau kita kan enak tuh, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Ketahuan toh. Nah, ada daerah-daerah tertentu kayak di kutub-kutub itu dia kalau ketemu siang-siang terus sampai 6 bulan. Ada yang daerah ya ketemu malam-malam terus itu sampai 6 bulan gitu kan. Nah, maka ya
siang dan malam yang nggak bisa ditentukan kayak gitu, maka kan susah tuh kalau menggunakan kaidah sholat seperti umumnya. Maka itu tinggal dikira-kira. Kira-kira. Oh, di negara sebelah adzan subuhnya jam 5 misalnya. Ya sudah, kamu ikut jam 5. Kemudian dari jam 5 itu tambah misal 7 jam lagi, jam 12 itu masuk duhur. Ya berarti tambah 7 jam masuk duhur. Walaupun semua masih terang semua gitu. Ya, kayak gitu. Wallahu ta'ala alam. Maka di sini juga sama. Wanita nggak punya apa istilahnya? Nggak punya kondisi di mana dia bisa membedakan antara darah haid dan istihadah, dia bingung. Maka dia bisa tanya ibunya. Ibu, jenengan haid biasanya tanggal berapa? Oh, nggak punya ibu, bibi. Bibi yang mana? Adik atau kakak dari ibu. Nah, karena yang dekat ke ibu kan, kembali ke ibu kan, tadi kan ibu. Nah, tanya. Jika sudah mengetahui masa haidnya, maka selebihnya dihitung sebagai darah istihadah. Jadi diikuti masa haid dari orang tua, ya, maka itu kemudian dihitung sebagai haid, maka sisanya adalah istihadah. Beliau SAW bersabda, nama hadhihi raqdatun min raqadatis syaiton fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmillahi summa qtasili. Ini adalah dorongan dari syaitan. Raqdatun min raqadatis syaiton. Ini adalah dorongan dari dorongan-dorongan syaitan. Ya, artinya darah istihadah itu. Ya, setan itu senang kalau wanita itu nggak sholat. Makanya wanita-wanita haid itu kan suka ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel nggak jelas gitu kan. Itu sebenarnya rawan kesurupan, rawan kemasukan gitu kan. Rawan kesetanan dan seterusnya gitu. Maka kata Nabi SAW, hitunglah haidmu 6 atau 7 hari. Menurut ilmu Allah. Kan kamu nggak tahu ilmu Allah, maka maksudnya yang paling gampang adalah kamu lihat orang tua. Gitu. Atau kalau orang tuanya nggak ada ya bibinya. Kemudian kamu mandi dan ya sholat. Hukum-hukum istihadah, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan istihadah. Hukum-hukumnya, yang pertama, yaitu wanita yang istihadah seperti hukum wanita suci. Jadi istihadah itu suci. Yaitu tetap mengerjakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, boleh menyentuh mushaf, baca Quran juga boleh. Dalam hal ini tidak ada perselisihan para ulama. Istihadah itu suci. Kedua, tidak wajib mandi setiap kali akan sholat. Jadi ada orang yang salah paham, karena dia istihadah mau sholat mandi, mandi sehari 5 kali. Kalau itu dikaitkan dengan istihadahnya salah. Tapi kalau dia orangnya jijian dan memang pengen bersihan sehari mandi 5 kali, nggak apa-apa. Dan bersyukurlah kalian, wahai para suami, kalau punya istri yang rajin mandi. Dan merugilah kalian kalau punya seorang wanita istri yang jorok. Makanya saya selalu katakan, jangan jorok. Sebagai seorang suami, kalau pengen istrinya jangan jorok, ya kamu sebagai laki-laki ya jangan jorok. Gitu. Mungkin kamu nikah sama wanita yang sebenarnya dia suka kebersihan, tapi ngelihat suaminya males, jorok, ya akhirnya lama-lama ikut-ikut. Mandi pada setiap akan sholat bagi wanita mustahadah hukumnya nggak wajib. Nah, makanya tadi saya katakan boleh, kalau memang dia niat pengen mandi setiap kali sholat nggak apa-apa. Tapi kalau dikaitkan dengan istihadah itu yang salah. Ini karena aku istihadah maka setiap sholat aku harus mandi, ini salah. Tapi kalau dia kerenteknya hatinya, keinginannya pengen gitu, ya nggak apa-apa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Habibah radhiyallahu anha mengalami istihadah selama 7 tahun. Coba, 7 tahun istihadah, tak berhenti-berhenti. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW akan hal itu, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi seraya berkata, itu hanya darah penyakit. Maka Ummu Habibah mandi setiap akan sholat. Ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini, bahwa wanita mustahadah tidak wajib mandi pada setiap waktu sholat, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Laits bin Sa'ad, Ibnu Uyainah, dan Asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama. Jadi, walaupun Ummu Habibah ya kan, mandi setiap akan sholat, tapi ini bukan berarti menjadi hukum bahwasanya wajibnya mandi buat orang istihadah. Ini pilihan, Ummu Habibah milih itu. Tapi kalaupun enggak, ya juga nggak apa-apa. Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, ketahuilah bahwasanya tidak wajib bagi wanita istihadah mandi untuk sholat, juga tidak untuk waktu-waktu dari waktu-waktu yang lain kecuali hanya sekali saja, yaitu ketika terhentinya darah haid. Jadi terkait perdarahan, wanita itu wajib mandinya itu ketika terhentinya darah haid. Nah, berarti karena haid maka sama juga nifas juga sama. Nifasnya berhenti mandi. Oh, kalau selain perdarahan berarti ya setelah hubungan suami istri mandi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf.
Salaf itu ulama dulu, khalaf itu ulama sekarang. Sekarang di sini konteksnya ya ulama semasa dengan Imam An-Nawawi. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsh radhiyallahu anha mengalami ya istihadah pada zaman Rasulullah SAW, kemudian Nabi memerintahkan untuk mandi setiap akan sholat, maka tambahan redaksi hadisnya Rasul memerintahkan hanya untuk mandi setiap akan sholat adalah tambahan yang menyimpang. Jadi ada tambahan terkait setiap sholat ini tambahan yang nggak disepakati oleh para ahli hadis. Dalam hal ini Abu Dawud. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap akan sholat, maka tidak ada satupun yang kuat. Sungguh Imam Al-Baihaqi dan ulama sebelumnya telah menjelaskan kelemahan hadis tersebut. Jadi hadisnya lemah ya, perintah untuk mandi setiap saat. Kemudian namun demikian bukan berarti terlarang bagi wanita mustahadah untuk mandi pada setiap akan sholat. Jika dia hendak mandi dan mampu silakan. Karena mandi akan menjadikan lebih bersih dari darah-darah yang keluar. Dan saya ngomongkan normalnya ya, normalnya seorang suami itu kalau istrinya sering mandi ya dia senang. Ya, bersih istrinya. Ya kayak kamu kalau punya motor bersih, kinclong. Atau kalau kamu punya kambing, kambingmu bersih-bersih gitu, putih-putih, resik-resik gitu kan. Maka itu juga hal yang bagus. Kemudian yang ketiga, tidak harus berwudu setiap kali akan sholat. Ini kitab ini, tapi kalau kitabnya Syekh Utsaimin, setiap sholat dia harus wudu. Wanita mustahadah tidak harus wudu setiap kali akan sholat selama dia masih suci dan belum beradas, maka tidak harus berwudu setiap akan sholat. Hadis-hadis yang memerintahkan wudu setiap sholat bagi wanita mustahadah adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum dalam beramal. Nah, jadi ini menurut pendapat kitab ini yang dikutip dari kitab Al-Ahkam Al-Mutaratibah Alal Haid wa Nifas. Hukum-hukum ya, yang mutaratibah, apa Mas Yahya, mutaratibah, yang urut, yang tertib tentang haid dan nifas. Ya, tapi kalau kita kembali ke kitab Syekh Utsaimin kemarin, wanita yang haid itu setiap akan sholat, walaupun wudhunya belum batal, dia harus wudhu lagi. Nah, lalu kalau kita kompromikan, nah ini paling bagus itu kitab itu kalau dikompromikan. Nah, maka kalau memang sanggup untuk setiap waktu sholat wudhu walaupun belum batal, itu lebih baik. Tapi kalau memang nggak ketemu air wudhu tapi belum batal, atau susah mencari air wudhu, mungkin ribet dan segala macam, maka wudhu sekali tapi untuk beberapa waktu sholat selama belum batal loh ya, boleh. Kita kompromikan itu loh. Sama kayak mandi tadi loh. Mandi kalau dikaitkan pada setiap sholat dengan darah istihadah, maka itu lemah dalilnya. Tapi kalau ada wanita yang memang senang mandi, setiap mau sholat, dia pengen membersihkan dirinya dari istihadah dan seterusnya, maka itu baik. Ya, wallahu ta'ala. Dan ini pendapat saya ya, kosmetik terbaik manusia itu ya air wudhu. Makanya nanti kamu akan ketemu orang bodoh-bodoh ireng gitu kan. Tapi satu ini sering kena air wudhu, satu ini enggak. Itu beda. Beda. Yang satunya hitam tapi apa ya, seger gitu. Yang satunya itu ucal jelek. Nah, maka kalau merutinkan wudhu itu lebih baik. Wallahu ta'ala. Keempat, suami boleh mengumpuli istrinya yang sedang istihadah. Ya, jadi dalam kondisi istihadah keluar darah, kalau suaminya memang ada keperluan, ada kebutuhan, ya jangan ditolak. Gitu. Boleh bagi seorang suami berhubungan intim dengan istrinya yang sedang istihadah, asalkan bukan pada waktu haidnya. Jelas itu istihadah ya, bukan haid. Para wanita banyak mengalami istihadah pada zaman Nabi SAW, dan pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya SAW tidak melarang untuk mengumpuli wanita sedang haid. Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhi wanita saat haidnya, bukan istihadah. Ini adalah dalil bahwasanya suami tidak wajib menjauhi istrinya saat waktu haid. Menjauhi di sini bukan menjauhi fisik ya, tapi maksudnya menjauhi jangan dijimai gitu loh. Tapi kalau menjauhi fisik, ini pendapat orang-orang Yahudi. Kalau istri haid itu harus disingkirkan, harus dikucilkan, harus dideweke, ya itu orang-orang Yahudi. Tanda ya. Kelima, boleh itikaf dalam masjid. Wanita yang istihadah, ya karena boleh puasa, boleh sholat, maka itikaf pun juga boleh dalam masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, takafat ma'a takafat. Apa gimana? Takafat, apa takafat? Ya. Takafat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Para wanita itu beritikaf, para wanita di sini wanita min azwajihi, dari istri-istri beliau SAW,
beriktikaf bersama Nabi SAW, ya. Fakanat tarodam wasufroh. Mereka melihat adanya darah wasufroh. Sufroh di sini cairan kuning. Wat tostu tahtaha wahiyya tusolli. Wat tostu tahtaha. Ember kecil selalu di bawahnya, sedang dia dalam keadaan sholat. Itu tadah itu kalau netes. Ya, makanya beruntung wanita-wanita sekarang tuh ada apa tuh pembalut-pembalut yang katanya anti tembus segala macam. Zaman dulu tuh cuma dibalut pakai kain gitu. Sehingga namanya kain pasti tembus. Nah, posisi pas sholat berdiri bawahnya kasih ember. Jadi kalau misalnya netes tuh nggak ke masjid tapi ke embernya. Seperti itu perjuangan wanita beriman zaman dulu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekarang kalian malas itu ya malu lah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya wanita mustahadah berdiam diri di masjid dan menunjukkan sahnya itikafnya, sholatnya, dan bolehnya berhadas istihadah dalam masjid jika terjaga dan tidak tercecer. Keenam, boleh menjamak sholat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, rahimahullah, boleh menjamak sholat bagi yang sakit, wanita istihadah dan seluruh orang yang memiliki udzur menurut pendapat yang kuat di kalangan ulama. Jadi kalau kamu mengalami dari istihadah, ya kamu boleh menjamak sholat. Dan ini saya ulang-ulang juga, jamak itu nggak selalu kaitannya sama safar. Kalau ada kepentingan, ada urgensi, ada keruwetan, ada masalah yang kita mungkin nggak bisa on time sholat, kita mau jamak bisa. Misal contoh, seorang satpam yang disuruh jaga sebuah mesin. Nah, mesinnya ini kalau nggak dijaga, khawatirnya nanti overheat kemudian meledak. Gitu kan. Maka dalam kondisi dia harus mantengin mesin itu, dia jamak sholat yang bisa dijamak tentunya ya, maghrib sama isya boleh, zuhur sama asar boleh. Walaupun dia nggak safar. Tapi jamak bukan dikosor. Jadi kalau zuhur sama asar ya 4-4, bukan 2-2. Nah, tapi kalau kemudian ada sebab safarnya, baru kemudian kosor. Ya. Apalagi kalau jamak kosor, berarti ini ya hanya karena safar. Ya. Dan kalau udah ada kata kosornya, maka safarnya, ya, sebagaimana kitab yang pernah lewat, itu minimal sekitar 80-82 km. Jadi kalau sini Jogja itu belum bisa dikosor, boleh dijamak. Ya. Dan jamak tidak ada pada jamak antara asar dan sholat Jumat. Jadi kalau kamu mau menjamak sholat Jumat itu nggak bisa. Kamu sholatnya bukan Jumat tapi zuhur, baru kamu jamak asar. Nah tapi aku udah baca Jumatan ya berarti nggak usah dijamak. Nanti pas asar sholat lagi. Karena nggak ditemukan dalil adanya jamak sholat Jumatan, sholat Jumat dengan sholat asar. Wallahu ta'ala. Penutup, udah sampai penutup. Silakan loh kalau ada pertanyaan dikirimkan kolom chat. Penutupnya alhamdulillah itulah yang dapat kami ucapkan seiring dengan selesai buku ini. Semoga buku ini menjadi panduan praktis yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita muslimah ya dimanapun berada dalam memahami haid dan nifas dan istihadah. Jika Anda mendapati kebenaran dalam buku ini, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terimalah dengan senang hati tanpa melirik siapa yang mengucapkannya. Perhatikan apa yang diucapkannya bukan orang. Demikian pula jika Anda mendapati kesalahan, maka itu kekurangan dari penulis dan dari setan. Maka Allah dan Rasulnya berpasti di hal tersebut. Sungguh apa yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, maka obatnya adalah nasihat dan pelurusan dari saudara kami yang tulus karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Artinya kalau kamu mendapati buku tulisannya kok salah, jangan ragu untuk bikin tulisan, gitu. Masukan saya ini ayatnya salah atau apalah gitu kan. Kemudian ya Allah jadikanlah kami hamba yang taat kepadamu, jadikanlah usaha kami ikhlas, hanya semata-mata mencari pahala dari dirimu. Ampunilah kami, orang-orang tua kami, para masayih kami, istri-istri kami, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Semoga salawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya setia sampai hari akhir zaman. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.